Nah, paham kira-kira? Perhatikan betul-betul supaya nggak salah paham. Jadi minuman yang memabokkan itu sudah sampai kadarnya apabila mencapai 5%. Kalau 4%, 3%, 2%, 1% itu tidak sampai memabokkan. Alias kalau tidak memabokkan ya nggak apa-apa diminum, tetapi tidak disarankan karena dia belum sampai memabokkan. Durian ada nggak? Kenapa orang makan durian itu kok bisa pusing? Bukan baunya. Nah, bukan. Karena di durian itu ada kadar alkoholnya. Maka durian itu nggak boleh naik pesawat. Kalau mau naik pesawat harus dibuka duriannya. Buah duriannya aja yang diambil. Kemudian dimasukkan dalam toples apa itu, dilakban setebal-tebalnya. Kenapa? Karena kalau membawa itu di pesawat itu bisa membahayakan. Baunya itu bisa menjadi orang pusing. Apalagi orang yang tidak terbiasa. Durian itu ada kadar alkoholnya. Tapi sedih, ini di bawah 5%. Boleh nggak orang makan durian? Boleh. Kamu suka nggak makan durian? Ada yang nggak suka makan durian di sini? Nah, Abuya suka makan durian, cuman jarang beli. Kenapa? Karena mahal. Apalagi durian montong. Nah, cuman lama sudah nggak makan durian ini. Nah, durian boleh. Abuya paling suka makan durian yang ada rasa pahit-pahitnya. Nah, durian itu ada kadar alkoholnya. Makanya kalau orang makan durian, itu badannya bisa panas. Kenapa? Karena kadar alkoholnya ada. Tapi tidak sampai memabokkan. Kalau orang itu mabok, berarti memang orangnya memang pemabokan. Aduh, nggak kuat aku cium durian, kepala pusing. Ya karena memang nggak biasa. Nah, paham kira-kira? Tape, tahu makan tape? Nah, air tape. Kalau kamu makan tape es campur itu ada tapenya. Tapenya itu dari singkong, difermentasi, dikasih apa? Dikasih ragi. Itu kalau cuma sehari 2 hari itu sudah jadi tape, jadi singkong. Nah, kenapa kok bisa jadi begitu? Karena difermentasi. Fermentasi tadi itu menghasilkan alkohol. Boleh nggak dimakan tape tadi? Boleh, asalkan alkoholnya di bawah 5%. Tapi kalau tape tadi dipendam sampai seminggu, itu nggak jadi tape. Jadi apa? Hancur tapenya, jadi air. Bebuih dia. Ini sudah sampai kadar yang memabokkan. Hukumnya jadi sama. Paham kira-kira? Air legen, tahu legen? Di Manggar tuh ada orang jual buah-buah yang bundar-bundar kayak kelapa. Lontar, kolang-kaling, legen. Itu apalagi ya, semacamnya itu. Itu adalah pembuatannya dibikin nanti air apa itu? Air nira. Tahu air nira? Nah, legen, nira itu. Nah, itu tuak, jadi tuak sama itu. Nah, itu nanti dipendam, difermentasi beberapa hari. Nanti dia jadi khamar. Setelah jadi khamar, nanti berangsur-angsur nanti jadi cuka. Nah, sebelum jadi cuka, khamar dulu. Sebelum jadi khamar, jadi air aren, air nila, air lontar. Itu tuh di situ tuh asal muasalnya. Nah, kalau masih diperah seperti air nira itu atau air lontar, diambil airnya, keluarkan, dijual sebotol, banyak orang jual tuh. Itu boleh diminum. Kenapa? Karena belum sampai memabokkan. Jadi langsung diminum. Hari itu dipanen langsung diminum. Diamkan saja 2 hari. Jadi kental dia. Kalau saya jadi kental itu sudah sampai masuk kadar yang memabokkan. Nah, dulu Abuya waktu sekolah di Ampel, jalan-jalan ke Tanjung Perak di pelabuhan, ngantar teman atau apa gitu. Temannya Abuya ngajakin, katanya, Muhid, kita minum ini, minum tuak. Minum tuak. Wah, kata Abuya haram ini. Bukan haram. Apa? Legen apa? Lupa apa? Tuak apa nama itu bahasanya tuh. Kita minum ini. Ini haram ini, memabokkan. Enggak, katanya. Ini dari pohon apa? Nirak atau apa itu? Masih enak ini, minum. Akhirnya kata Abuya, deh, minum. Beli segelas, dicampur es batu.
Surabaya kan panas kotanya, kayak Balikpapan dengan pantai. Pas Abuya minum, ya Allah nikmatnya. Dia kayak air tape tapi enak. Kenapa? Boleh. Karena tidak sampai masuk 5%. Dan enggak mabuk Abuya. Tidak ada alkoholnya. Paham nggak kira-kira? Tapi kalau sampai 5% air tadi, maka air ini masuk khamar. Paham kira-kira? Nah, itu standarnya. Jadi intinya kesimpulannya, khamar itu yang cair. Kalau sudah sampai 5 besar kadar alkoholnya, kalau ditulis, nanti boleh tanya kamu. Ya, sudah sampai 5%, maka itu memabukkan. Kalau kurang 5%, maka tidak memabukkan. Tapi disarankan jangan meminum yang ada kandungan alkoholnya, walaupun cuma 1%. Bir ada alkoholnya cuma 3% ke 4%, jangan minum. Lebih baik kita bilang haram daripada minum. Ya, walaupun cuma 1%, jangan minum. Nah, tapi kalau dia minum dan mabuk, ya nggak haram sih. Haram, cuman jangan minum. Dokter menyarankan jangan minum. Tapi kalau 5%, mabukkah tidak mabuk, maka ini hukumnya jadi khamar. Paham kira-kira? Nah, sekarang perhatikan lagi, lanjut, Abuya tambahkan. Benda cair yang sudah memabukkan, berapa persen? Berapa persen tadi alkoholnya? 5% ke atas. Maka dengarkan betul-betul. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, khamar itu hukumnya najis. Kalau sudah sampai 5%, ini khamar umpama. Nih, umpama khamar. Dari mana terserah, mau dari apa buahannya? Dari tape, dari ketan, dari nira, dari anggur, dari kurma, dari mangga, macam-macam tuh orang bikin khamar tadi. Nah, kalau sudah sampai 5% memabukkan, ini kalau kena nih khamarnya nih, nah kena badan, pakaian, tempat, maka badan, pakaian, tempat itu hukumnya bernajis. Dalam mazhab Syafi'i ini bernajis, alias tidak boleh badan, pakaian, tempat itu dibawa ke dalam sholat. Paham nggak kira-kira? Fokus, Akbar. Nah, jangan pelangga-pelongo. Ya, sub. Nah, nanti Abuya tanya. Kalau sudah sampai 5%, khamar yang cair tadi kena badan, pakaian, tempat, maka badan, pakaian, tempat itu hukumnya najis. Kalau dia najis, maka haram untuk diminum. Itu yang kata Abuya kemarin, setiap yang najis, setiap yang halal sudah pasti suci. Tapi kalau suci belum tentu halal. Setiap yang najis sudah pasti kotor, tapi kalau kotor belum tentu najis. Nah, kenapa najis itu kotor? Kenapa khamar itu kotor? Karena tadi Allah nyebutkan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Khamar, judi, penyembelihan untuk berhala, mengadu nasib, rijsun, itu adalah kotoran min amri syaitan, tahinya syaitan. Jadi orang yang main judi itu dia sama dengan main tahinya syaitan. Kalau orang minum khamar itu sama dia minum kencingnya syaitan. Kencingnya syaitan. Maka dikatakan orang minum khamar itu dia sama dengan minum kencingnya syaitan. Itu Allah nyebutkan dalam Al-Quran, rijisun min amri syaitan, kotorannya syaitan. Mau minum kencingnya syaitan? Orang bungul aja minum kencingnya syaitan. Nah, oleh karena itu kata Imam Syafi'i, bendanya najis, karena badan, tempat, pakaian tidak dibawa di dalam sholat, dan haram untuk diminum. Ini mazhabnya siapa? Mazhab Syafi'i. Sebagian pendapat yang lain, mazhab yang lain, ya mungkin Maliki atau apa, Hanafi dan sebagainya, bendanya khamar, diminum haram. Tapi kalau berkena badan, pakaian, tempat tidak najis. Paham nggak kira-kira? Nah, itu mazhab siapa? Mazhab yang lain, bukan mazhab Syafi'i. Entah mazhab Hanafi atau apa. Khamar itu kalau kena badan, pakaian, tempat, badan, tempat, pakaian itu tidak najis. Tidak najis, tapi haram untuk diminum. Rijisun itu adalah istilah, bukan kotor secara ain, secara benda, tapi secara maknawi, secara abstrak, bukan secara hissiyah.
Lain tahi manusia. Kalau tahi manusia itu najisnya secara hissiyah, secara benda, secara kasat mata najis. Tapi kalau khamar ini pendapat yang lain mengatakan itu hanyalah najis secara rijisun kotoran secara maknawi. Bukan rijisun kotoran secara hissiyah, secara kasat mata. Paham nggak? Tulis nanti Abu ya tanya itu. Nah, di mana dalilnya? Dalilnya mereka yang mengatakan itu khamar itu tidak najis tapi haram diminum adalah karena waktu pengharaman minuman khamar di kota Madinah, ketika Allah sudah mengharamkan daripada ini. Ayat ini turun, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ayat ini turun, para sahabat itu menghancurkan khamar-khamar mereka. Mereka itu punya khamar di Madinah, di rumah mereka itu pakai gentong-gentong. Dulu khamar nggak diharamkan. Sahabat minum khamar waktu belum diharamkan. Di Madinah sahabat minum khamar. Sayyidina Ali pernah sholat sambil mabok. Ya. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Itu ayat pertama itu. Jangan sholat kalau lagi mabok. Nah, itu jangan sholat. Pertama, khamar itu dihalalkan. Tapi karena sudah banyak memudaratkan, baru terakhir di ayat ini turun. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu dihancurkan khamar-khamar di Madinah. Para sahabat melemparkan khamar-khamar tadi ke jalanan di Madinah. Dikatakan pada saat itu seakan-akan kota Madinah jalanannya banjir dengan minuman khamar. Karena ayat itu turun, para sahabat pun membuang khamar tadi, itu dibuang. Kayak banjir jalanan di Madinah itu kayak banjir. Tahu banjir? Saking banyaknya sahabat punya khamar di dalam rumah. Nggak salah, enggak. Karena kenapa? Karena sebelum itu belum diharamkan. Tapi ketika ayat ini turun, maka jadilah sahabat menghancurkan semua khamar. Semua di Madinah itu jalanannya penuh dengan khamar. Itu kata dalam riwayat itu dikatakan seakan-akan jalanan di Madinah itu penuh dengan khamar. Nah, tapi para sahabat tetap aja jalan di jalanan itu, tidak najis. Nah, disitulah sebagian ulama memandang khamar itu bendanya tidak najis, tapi hukumnya haram. Kalau mazhab Syafi'i ngambil dari ayat ini, bendanya najis dan haram untuk diminum. Itu yang pertama. Nanti yang kedua, bendanya padat. Dia khamar, memabukkan, tapi bendanya padat. Bagaimana hukumnya? Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan akan datang. Wallahu a'lam.